Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Episode kali ini Madam mengangkat kasus yang cukup fenomenal di Singapura yang dilakukan oleh seorang turis berkebangsaan Inggris. Dan bagaimana kita seharusnya tetap waspada dengan orang yang baru kita kenal agar tidak merugikan diri kita sendiri. Pada tanggal 13 Maret 1995, seorang yang sedang mengemudikan kapal kecil di Clifford Pier, bekas dermaga di Singapura, melihat benda seperti tas plastik terapung-apung sedang menepi. Penasaran dia mendekatinya, kemudian mengambilnya. Betapa kaget ketika melihat isinya ternyata anggota tubuh manusia bagian kaki. Maka segera dia melaporkan ke polisi. Inspektur Zainal Abidin ditugaskan memimpin investigasi kasus ini. Hasil otopsi menunjukkan bahwa kaki itu milik seorang laki-laki berkulit putih. Namun identitas korban tidak diketahui. 3 hari kemudian, ada tas plastik serupa juga mengapung di tempat yang sama. Dan isinya ternyata anggota tubuh manusia bagian atas, tanpa tangan dan kepala. Berdasarkan uji forensik, bagian tubuh atas maupun bagian kaki adalah milik orang yang sama. Pelakunya seorang yang berpengalaman membagi anggota tubuh. Kemungkinan dia seorang penjual daging hewan. Di hari yang sama, polisi menerima fax dari sebuah travel agent. Fax itu datang dari Vanessa Low yang tinggal di Afrika Selatan. Dia sangat khawatir dan stres. Suaminya yang pergi ke Singapura sudah beberapa hari tidak ada kabar beritanya. Padahal biasanya setiap hari dia selalu menelpon keluarganya. Dan seharusnya tanggal 12 Maret dia sudah pulang. Teman-teman sekantornya juga berusaha menghubungi tapi tidak bisa. Vanessa ingat, malam itu dia membantu suaminya Low packing karena baru pertama kalinya dia pergi ke Singapura. Low menunjukkan rencana perjalanannya dari travel agent. Polisi kemudian melidiki kasus hilangnya Low. Low diketahui terakhir check-in di Hotel Riverview. Dari data hotel, ternyata dia tidak sendiri, tapi bersama dengan seorang yang bernama Simon Davis, turis dari Inggris. Mereka tinggal di kamar hotel 151. Tapi Low tidak pernah check out. Ketika polisi mengecek kamar hotel tersebut, mereka tersentak dengan isi kamar hotel yang berantakan. Dan ada cairan merah yang sudah kering di spray, karpet, dan tembok yang nampak bekas dibersihkan juga di kamar mandi. Jelas kamar ini adalah TKP. Polisi mencurigai korban adalah Low. Namun di mana Simon Davis? Dia menghilang. Dicari di seluruh Singapura tidak ada. Polisi hanya mendapat petunjuk Simon Davis pergi ke Thailand tapi tidak tahu ke kota mana. Untuk memastikan bahwa korban adalah Low, detektif minta adiknya datang ke Singapura. Esoknya dia sampai, kemudian dicek DNA-nya. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa mereka saudara kandung. Maka identitas korban sudah bisa dipastikan dia adalah Low. Kepolisian Singapura segera mengontak kepolisian Scotland Yard Inggris untuk mencari tahu siapa sebenarnya Simon Davis. Setelah menyelidiki cukup lama, akhirnya kepolisian Scotland Yard memberi informasi. Siapa Simon Davis? Nama sebenarnya adalah John Martin Scrip, lahir 9 Desember 1959 di Hertfordshire, Inggris. Ayahnya Leonard Scrip meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Scrip mulai bermasalah dengan hukum pertama kali sejak 1974 dan dihukum 12 bulan. Sejak itu dia menjadi residivis yang bolak-balik keluar masuk penjara, mencuri dan merampok. Beberapa kali kabur dari penjara, namun berhasil ditangkap. Pada tahun 1980, selesai menjalani hukuman, dia pergi ke Meksiko dan bertemu dengan Maria Pilar Arellanos. Kemudian mereka menikah. Namun tahun 1982, dia merampok dan dihukum 3 tahun. Maria minta cerai karena merasa tertipu. Scrip mengaku bekerja di perusahaan ekspor-impor, ternyata seorang perampok. Setelah bebas, Scrip secara resmi mengubah namanya menjadi John Martin Scrip.
Setelah itu dia mulai menjual obat terlarang dari Inggris ke Singapura. Karena ketahuan pada Januari 1988, dia dihukum 7 tahun oleh pemerintah Inggris. Pada tahun 1992, dia melarikan diri ketika diberi izin untuk menengok keluarganya. Namun kemudian berhasil ditangkap dan hukumannya ditambah 7 tahun lagi, akan bebas pada tahun 2001. Karena di penjara perilakunya sangat baik, dia dijadikan contoh bagi narapidana lain. Di dalam tahanan, dia juga belajar berwira swasta menjadi penjual daging. Karena itu dia diajari cara memotong daging dengan baik. Yang mengajari Quigley, penjual daging berpengalaman. Melihat kemahiran Scrip, Quigley berencana mengajaknya membuka toko daging setelah Scrip keluar dari penjara. Tahun 1993, Scrip ditransfer dari penjara Albany ke penjara Mount di Hertfordshire. Sayangnya penjagaan di penjara Mount tidak seketat seperti penjagaan di penjara Albany. Pada bulan Oktober 1994, ketika diberi kesempatan untuk pulang ke rumah, dia melarikan diri. Ibunya memberi uang 200 pound sterling atau sekitar 4 juta rupiah untuk lari ke luar negeri. Agar tidak ditangkap, dia mencuri akte kelahiran temannya, Simon James Davis. Kemudian membuat paspor atas nama Simon Davis. Setelah mendapat paspor, dia ke Meksiko. Di Meksiko, dia melaporkan ke kedutaan Inggris bahwa paspornya hilang. Lalu kedutaan Inggris di Meksiko menggantinya sehingga dia punya 2 paspor atas nama Simon Davis dan John Martin Scrip. Kepolisian Scotland Yard juga mencurigai Scrip menghabisi 2 orang pria secara terpisah pada tahun 1995. Mereka adalah Timothy McDowell dan William Shackle. Kecurigaan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Scrip berscuba diving dengan McDowell sebelum dikabarkan hilang. Namun polisi tidak bisa menangkap Scrip karena tidak ada bukti. Satu-satunya petunjuk hanyalah transfer 21.000 pound sterling atau sekitar 400 juta dari rekening McDowell ke rekening Scrip. Sedangkan Shackle dilaporkan hilang ketika sedang berlibur dengan Scrip di Cancun. Tak lama kemudian, Scrip memiliki cek sebesar 4.000 pound sterling atau sekitar 80 juta rupiah. Scrip juga dicurigai menghabisi 2 orang lain di Arizona. Dari Meksiko, dia melarikan diri ke Singapura pada tanggal 8 Maret 1995. Setelah mendapat informasi tentang Scrip, kepolisian Singapura bekerja sama dengan otoritas bandara bersiap siaga di bandara mengawasi siapa saja yang masuk dengan nama Simon Davis atau John Martin Scrip. Benar saja tanggal 19 Maret Scrip datang dengan menggunakan nama Simon Davis. Dengan penuh percaya diri dan santai, dia turun dari pesawat menuju Terminal 1. Dia sangat yakin perbuatannya tidak diketahui polisi. Begitu dia menuju counter kedatangan, tak disangka 2 orang polisi sudah menangkapnya dan memborgolnya lalu dijebloskan ke penjara. Di tasnya ditemukan 5 paspor atas nama Scrip dan Simon Davis, juga atas nama Sheila dan Darren Demuth dan Gerard Law. Juga kredit card atas nama Sheila Demuth dan Gerard Law. Akte kelahiran atas nama Simon Davis, palu, peralatan listrik, dan 2 buah sajam. Selama di tahanan, Scrip tutup mulut, bahkan sempat melukai pergelangan tangannya sendiri. Hukum di Singapura hanya memperbolehkan menahan seseorang selama 48 jam. Jika Scrip diam, polisi tidak bisa menahan atas perbuatannya menghabisi Law. Karena bukti belum cukup, maka polisi menahan Scrip dengan tuduhan memalsukan tanda tangan Law dan menggunakan kartu kreditnya, seperti terekam di CCTV. Dan masuk ke Singapura dengan menggunakan nama palsu Simon Davis. Polisi punya waktu 1 minggu untuk mempersiapkan bukti-bukti penting yang nantinya diharapkan akan mengungkap peristiwa besar yang telah dilakukan Scrip. Sementara itu, 2 paspor di tas Scrip atas nama Sheila dan Darren, pelancong Kanada yang pergi ke Thailand, membuat polisi curiga. Jangan-jangan kasus yang sama terjadi pada 2 orang itu. Segera kepolisian Singapura mengontak kepolisian Thailand. Benar saja, ternyata kepolisian Bangkok sedang sibuk menangani kasus hilangnya Sheila dan Darren.
atas laporan keluarganya di Kanada. Jadi tanpa sengaja, kepolisian Singapura sudah menemukan tersangkanya. Pada tanggal 15 Maret, Sheila dan anaknya Darren melancong ke Thailand. Modusnya sama, Script mengajak mereka kenalan dan mengajak tinggal di hotel yang sama di Marina Hotel Phuket. Paginya jam 8, Script mengetuk pintu kamar hotel Sheila dan Darren. Sesuai dengan janji, mereka bertiga akan sarapan bersama. Dengan ramah tanpa curiga sedikit pun, Sheila membuka pintu dan mempersilahkan Script masuk. Tanpa menyadari sedikit pun bahaya yang mengancamnya. Setelah basa-basi sebentar, Script langsung menghabisi Sheila dengan alat penyetrum agar pingsan dulu. Darren yang ada di kamar mandi tidak menyadari, begitu keluar dia pun dihabisi. Dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada Lo, dia membagi tubuh kedua korban dan membungkusnya di dalam tas plastik, lalu dibuang. Akhirnya bagian kepala Sheila dan Darren ditemukan di sebuah jalan kecil yang sepi dan bagian tubuhnya ditemukan di tempat lain. Pada 21 Maret 1995, Script dibawa ke pengadilan dengan tuduhan memalsu tanda tangan Lo di DBS Bank untuk mendapatkan uang cash sebesar $6.000 Singapura dan $3.200 Singapura pada 9 Maret. 3 hari kemudian, setelah bukti dan saksi terkumpul, dia didakwa menghabisi Lo di Hotel Riverview. Pada 25 Oktober 1995, sidang terakhir Script. Di pengadilan, dia mengatakan bahwa dia menghabisi Lo karena membela diri. Katanya setelah check-in, dia lelah dan tertidur, tapi terbangun karena ada seseorang memegang pantatnya. Ternyata Lo, dia hanya memakai pakaian dalam dan tersenyum padanya. Bagi Script, tingkahnya itu seperti seorang gay, maka spontan dia menepis Lo dengan kakinya kuat-kuat. Hal itu membuat Lo marah dan menimpakan palu ke perutnya. Kemudian Script mengambil palu itu dan menimpakan di bagian kepala Lo. Ketika ditanya apa yang dilakukan setelah itu, dia bilang tidak ingat apa yang terjadi, alasannya mabok. Kemudian dia dibantu temannya membuang tubuh Lo, tapi dia tidak mau menyebutkan nama temannya itu. Karena kalau dia menyebutkan, keluarganya yang di Inggris diancam. Namun hakim menolak pembelaan Script karena tidak didukung bukti dan saksi. Ditambah dengan bukti tindakannya menghabisi Sheila dan Darren di Phuket, seperti yang dijelaskan kepolisian Thailand. Akhirnya hakim memutuskan hukuman maksimal. Hakim berkata, hukuman yang diberikan kepada Anda adalah setelah ini Anda akan dibawa ke penjara khusus. Dan setelah itu Anda dibawa ke tiang gantungan sampai nyawa Anda lepas. Semoga Tuhan mengampuni Anda. Motif yang mendasari perbuatannya adalah keserakahan menguasai harta korban. Di saat-saat terakhir, Script menulis dirinya kesepian dan mengatakan tidak ada orang yang mencintainya kecuali keluarga dan bekas istrinya Maria. Script juga mengatakan Tuhan telah mengkhianatinya. Ibu Script protes, mengatakan dengan kata kasar bahwa pengadilan Singapura tidak punya hak mengambil nyawa anaknya. Saya yang punya hak sebagai ibu yang melahirkannya di dunia, katanya. Sayangnya, protesnya tidak mendapat dukungan pemerintah Inggris. Pada dini hari 19 April 1996, setelah menyelesaikan makanan terakhir yang dimintanya, yaitu pizza dan hot chocolate, John Martin Script, 36 tahun, dibawa ke tiang gantungan penjara Changi. Itulah akhir hidupnya. Script adalah warga negara Inggris pertama yang dibawa ke tiang gantungan semenjak Singapura lepas dari koloni Inggris tahun 1959. Pada tanggal 31 Januari 1997, 8 orang polisi yang membantu tertangkapnya Script diberi penghargaan oleh pemerintah Kanada. Tan Uy Boon, seorang reporter dari The Straits Times, menulis kasus Script dalam sebuah buku yang berjudul Body Parts. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan terima kasih sudah menyaksikan.